Ini hari yang luar biasa. Ada level yang baru. Ada level yang baru dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ada level rohani yang baru. Amin. Setiap aspek kehidupan kita ada level yang baru hari ini. Karena hari ini bukan hari yang biasa. Ini hari yang luar biasa. Level keuangan baru. Level kesehatan baru. Level domain baru. Level keluarga baru. Amin. Level iman baru. Iman yang makin diteguhkan. Percaya yang makin penuh kepada firman Tuhan. Amin. Terjadi hari ini. Yang sakit disembuhkan. Yang terbelenggu akan dibebaskan. Yang terikat dibebaskan. Yang lumpuh akan berjalan. Yang buta akan melihat. Yang tuli akan mendengar. Amin. Ada mata yang melihat hari ini. Amin. Apakah itu mata yang melihat? Mata yang melihat adalah pengertian yang ditambahkan. Paulus ketika bertemu dengan Tuhan, matanya itu menjadi buta. Sampai Ananias disuruh untuk berdoa untuk Paulus, maka terbukalah matanya. Tadinya Paulus yang menganiaya jemaat Tuhan berbalik menjadi penginjil yang luar biasa. Ketika mata terbuka, ketika pengertian ditambahkan, ada mata yang melihat. Yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Yang tadinya terbelenggu dibebaskan. Itu pengertian. Cinta kita kepada Tuhan makin malabak. Haus dan lapar makin bertambah, amin. Itulah level yang baru, amin. Saya yakin semua kita di kamar doa kita berdoa memuji kepada Tuhan, amin. Di kamar yang 2x3 itu. Yang kita terus berseru-seru di hadapan Tuhan. Yang terus membangun manusia rohnya. Yang terus berbahasa roh, amin. Yang terus memuji. Maka tidak ada belenggu yang bisa mengikat kita lagi. Sebab kita on fire. Kita terus berdoa bagi Indonesia. Kita terus berdoa bagi Medan. Kita terus berdoa bagi kebangunan hidup kita pribadi. Sebab firman yang Bapak sampaikan, doktrin yang Bapak sampaikan, kita dulu diberkati baru bisa memberkati orang lain. Kita mau memberkati Medan, kita dulu diberkati oleh Tuhan. Karena prinsip firman katakan, kita tidak bisa memberi sebelum kita mempunyai. Apa yang mau kita beri kalau kita gak mempunyai? Oleh sebab itu minta kepadanya. Yeay! Mintalah untuk pekerjaan Tuhan terselesaikan, maka Tuhan akan memberi. Amin. Satu firman Tuhan berkata begini. Waktu Yesus lapar di kitab Matius, dia melihat pohon ara. Dia mengharapkan di pohon ara itu ada buah. Tapi ketika dia jumpai pohon ara itu tidak ada apa-apa. Dan dia katakan, mulai saat ini kau tidak berbuah. Murid-murid mendengar hal itu terkejut. Kenapa sekonyong-konyong langsung pohon ara itu bisa layu, bisa terkutuk. Tuhan bilang begini kepada murid-muridnya, kalau kau percaya kepadaku, kalau kau percaya, kalau kita percaya, engkau dapat berkata kepada gunung ini, tercampaklah ke laut, maka itu akan terjadi. Oleh sebab itu mintalah kepada Dia, maka Dia akan memberikan kepada kita untuk pekerjaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah gereja Tuhan. Hei, engkau tidak biasa lagi. Hari ini kau tidak biasa lagi. Hari ini kau akan mengalami perubahan, level yang baru. Hari ini hari yang luar biasa. Haleluya. Jangan sia-siakan waktu ini. Karena ini hari semarak kita. Hari yang bersukacita. Karena hari ini bukan hari yang biasa. Hari ini lebih dari hari yang lalu. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Ada level yang baru. Dalam segala aspek kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Dan sorakan haleluya umat Tuhan. Umat Tuhan yang berkemenangan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Umat Tuhan yang berkemenangan. Umat Tuhan yang berkemenangan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. 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 Amin. Cinta kita makin bertambah kepada Tuhan. Makin kita kagumi Yesus. Di dalam doa-doa kita berkata, Tuhan, aku mau seperti-Mu. Tuhan Yesus dalam segala hal dicobai tidak pernah marah. Dia tetap tenang dan memberi jawaban yang luar biasa. Hikmat muncul dari Yesus dan hikmat itu muncul dari kita. Dalam hal apapun kita tidak pernah marah untuk mengatasinya. Tapi dengan hikmat Allah, dengan ketenangan kita boleh menyampaikan perkataan. Sehingga orang itu mendengar dan terheran-heran. Haleluya.
Hidup kita tidak biasa lagi. Katakan sebelah kanan kirimu. Katakan hidupmu hari ini tidak akan pernah biasa lagi. Katakan depan belakang, samping kiri, samping kanan. Berkati saudaramu. Amin, 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 amin. Amin. Bapak Ibu, saat kita berdoa, kita sedang mempersiapkan segala sesuatu di alam roh. Sebelum kita ada di hari itu, kita sudah berdoa. Sebelum kita ada di hari Minggu, kita sebelumnya sudah berdoa. Berdoa untuk apa? Supaya Tuhan melawat kita, maka itu akan terjadi. Sebelum Bapak Ibu bekerja sudah berdoa, maka pekerjaan itu akan diberkati. Orang-orang strategik akan datang. Sebelum kita berdoa demikian di kamar kita. Amin. Haleluya. Bukankah berdoa itu hal yang menggairahkan? Bukankah hal yang merenungkan itu hal yang menggairahkan? Bukankah mendengarkan khotbah Bapak itu hal yang menggairahkan? Bukankah memikir-mikirkan itu hal yang menggairahkan? Haleluya. Haleluya. Mari kita bahasa roh. Bahasa roh. Bahasa roh. Bahasa roh. Bahasa roh. Syakadaba lebrekedebe. Syakadaba lebreke. Kalau kau mau bernubuat untuk keluargamu, bernubuatlah. Kalau kau mau bernubuat untuk hidupmu, bernubuatlah. Haleluya. Sanderabakadaba. Buat hari ini semarak. Buat hari ini tidak biasa. Apa yang kau bisa lakukan dengan imanmu, lakukanlah. Haleluya. Syakadaba lebrekedebe. Sanderabakadaba. Syakadaba lebrekedebe larabakadaba. Sanderabakadaba rabane. Syakadaba lebrekedebe. Syakadaba lebrekedebe. Syakadaba lebrekedebe. Syakadaba lebrekedebe. Syakadaba lebrekedebe. Syakadaba lebrekedebe. Haleluya. Wow. Yeah. Syakadaba lebrekedaba rabakadaba. Syakadaba lebrekedebe larabakadaba rabane. Syakadaba lebrekedebe larabakadaba. Shanderabakadaba. Syakadaba lebreke. Syakadaba lebreke. Shade. Haleluya. 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 Yes. Dia makin besar di dalam kita. Dia bekerja di dalam kita. Dalam setiap hal, dalam setiap langkah kita, dia bekerja dalam hidup kita. Amin. Dahsyat hari ini, amin. Jangan pernah biasa lagi. Katakan, aku tidak pernah biasa lagi. Rohku menyala-nyala. Rohku melayani Tuhan. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Daud, penggembala 2-3 ekor domba ayahnya. Apa hebatnya dia menggembalakan? Tapi Tuhan melihat waktu dia bekerja. Tuhan melihat waktu dia bekerja. Tiba hari promosi, dia diangkat sebagai raja. Apa hebatnya kita dalam bekerja? Tapi ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tunggu harinya Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita menjadi pemimpin. Dan kita adalah pemimpin atas kota ini. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Allah kita. Dia besar di dalam kita. Amin. Semua katakan semuanya. Lagi semuanya.
cukup sebut tutur dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku sekarang. Aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam.
di dalam kita. Amin. Kita tidak akan pernah sama lagi. Yes. Katakan sebelah kiri kananmu, kau tidak akan pernah sama lagi. Kau tidak akan pernah sama lagi. Tidak akan pernah sama lagi. Kau tidak akan pernah sama lagi. Kemarin mungkin suam-suam kuku, sekarang tidak lagi. Amin. Haleluya. Ada transfer ilahi terjadi hari ini. Ada kekuatan ilahi terjadi hari ini. Ada kesembuhan ilahi terjadi hari ini. Apa yang di surga tercurah hari ini bagi kita. Amen. Dan menjadi bagian hidup kita. Amin. Yes. Berikan tos dulu kiri kananmu, katakan engkau tidak akan pernah sama lagi. Amin, amin, amin. Yes, yes. Bukankah ibadah itu hal yang menyenangkan? Bukankah kita waktu bersama-sama memuji Tuhan, berdoa, menyembah itu hal yang menyenangkan? Amin. Demikian juga di kamar doa kita itu juga menyenangkan. Amin. Haleluya. Katakan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita tidak akan pernah sama lagi. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Hidup kita tidak akan pernah sama lagi, amin. Karena Dia yang berkuasa dalam hidup kita. Haleluya. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya. Kau kebenaranku. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku Tuhan. Kau keyakinan
tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hadirat-Mu di tempat ini. Hadirat-Mu di tempat ini memenuhi setiap kami Tuhan. Ada level yang baru. Ada level yang baru. Kami berjalan dalam kelimpahan. Hallelujah. We walking in abundance. Kami berjalan dalam kelimpahan dengan kecepatan Roh Kudus. Ada level yang baru. Kami akan mengambil alih keluarga kami Tuhan. Keluarga kami. Ada level yang baru. There's an outpouring of abundance. New doors has been opened. The land, it is green. New grace has been released. The glory of the land is greater than the former. Blessing is here. Oh, the glory of the land is greater than the former. The blessing is here. All here. All here. There's an overflow, abundance of heaven. It's a new level. It's a new level. It's a new level. There's an overflow, abundance of blessing, abundance of blessing. I'm taking over. I'm taking over. I'm taking over. I'm taking over. There's an overflow. Abundance. Abundance of heaven. It's a new level. It's a new level. It's a new level. There's an overflow. Abundance of blessings. Abundance of blessings. I'm taking over. 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 I see the nation. I see the nation. Come to me. Come to me. They receive answer. They receive answer from my lips. From my lips. I am shining. I am shining like a house on a hill. My greatness cannot be hid. It's beyond our wildest dreams. What the Lord is to my reality. My reality is beyond our wildest dreams. What the Lord is doing. My reality, my reality, my reality. It's an overflow, abundance
of the Holy Ghost. I am favored. Walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. I am favored. Walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. I am favored. It's a new level. 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 I'm taking over. 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 Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kasih cas dulu kanan kirinya. Dan silakan duduk. Apa yang ingin saya bagikan? Saya akan membagikan berseri. Karena apa, saudara? Karena ini sangat indah sekali kalau kita percaya dan kita lakukan. Banyak wahyu yang saya yakin kalau engkau pahami dan kau lakukan, ini menjadi hal yang sangat menakjubkan dalam hidupmu. Karena ini indah sekali, saudara, khususnya di masa-masa kita ini, kalau kau bisa hidupi. Amin. Saya tahu ini perlu perlahan-lahan dan berseri, sehingga kau bisa tetapkan, ya berseri, berarti minggu depan aku datang lagi. Kalau kau berkata itu di hatimu, percayalah kau gak akan mati minggu depan. Papa, buatlah berseri bertahun-tahun supaya aku gak mati. Ya, gak apa-apa, berseri-seri. Saya ingin membagikan ini perlahan-lahan karena indah sekali. Dan saya tahu ini perlu dibangkitkan di dalam diri orang percaya, khususnya di masa-masa kita ini. Tadi Mam singgung bahwa memang ya, masa-masa kita ini di sayap kiri banyak hal yang tidak mengenakkan. Memang di sayap kanan adalah musim tuaian. Tapi kita harus tahu bagaimana kita hidup di dua sisi ini dan berkemenangan. Bisa paham maksud saya? Mari kita ke kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Karena saya akan memulainya dari sini. Kalau nanti tidak cukup waktunya, saya akan sambung minggu depan. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Mari kita pahami bersama-sama di situ ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saya mau kita dulu melihat, merenungkan keadaan orang ini, saudara. Sejak lahir lumpuh.
tidak dapat berbuat apapun, sekalipun orang-orang memberinya sedekah. Tapi keadaannya tidak berubah. Karena sedekah tidak menolong keadaan. Bisa paham? Apa maksudnya lagi? Emas dan perak tidak menolong keadaannya. Bisa paham? Saudara, kalau kita lihat di zaman kita ini sekarang, banyak orang lumpuh. Tapi mari kita pahami dulu, yang saya maksud tidak hanya fisik, tapi juga kehidupan, hubungan, mental, keuangan, keluarga, pelayanan, pekerjaan. Semua yang tadi itu dalam hidupnya stuck, lumpuh, atau berputar-putar. Semua yang berputar-putar itu tidak maju. Semua yang berputar-putar itu sia-sia. Sama seperti orang ini. Sejak lahir, terobosan, kehidupan, kelumpuhan yang dia alami. Tidak peduli sebaik apa orang di luar sana. Dan sebanyak apa sedekah yang dia terima. Itu tidak mengubah keadaannya. Banyak orang seperti ini di luar sana. Uang tidak mengubah keadaannya. Kedudukan tidak mengubah keadaannya. Dan banyak hal yang lain. Karena ingat saudara, ada hal yang tidak bisa mengubah keadaan seseorang kecuali hal itu dari Tuhan. Bisa paham maksud saya? Nah, mari kita lihat kata-kata Petrus, indah sekali. Kita lihat dulu di ayat yang ke-6, mari kita lihat, indah sekali. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Bukan berarti Petrus tidak memiliki uang. Tidak memiliki emas dan perak. Bukan berarti begitu saudara. Tapi maksudnya ini begini. Emas dan perak tidak membantu keadaanmu. Lihatlah sehari-harimu. Di masa lampau sampai sekarang. Berapa emas yang kau terima. Berapa perak yang kau terima. Berapa banyak sedekah yang sudah kau terima. Engkau tetap tiap-tiap hari diusungkan. Tidak ada terobosan. Yang kau perlukan bukan emas dan perak. Bukan uang, bukan permata, bukan harta. Tapi apa yang kupunya, yang tidak datang dari dunia, yang bukan emas, yang bukan perak, datang dari Tuhan. Itu yang kau perlukan. Bisa paham? Lanjut lagi. Lihat di situ ayat yang ke-6. Demi nama Yesus. Oh, maaf. Ayat yang ke-6 kita baca kembali. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai? Yang kupunyai tidak datang dari dunia. Yang kupunyai tidak datang dari orang-orang. Yang kupunyai datang dari sorga. Yang kupunyai datang dari Tuhan. Dan itulah yang bisa menolong hidupmu. Saya bisa paham maksud saya? Dan tahu kalian, ada kabar baik. Yang dipunyai Petrus ini juga kau punyai. Makanya saya berkata, pergilah. Pergilah. Dan berikan apa yang kau punyai. Sebab engkau tidak bisa memberi yang tidak kau punyai. Saya mau kita mengingat lagi peristiwa ini. Wanita pendarahan. 12 tahun keadaannya tidak berubah. Orang ini, kalau saya tidak salah, 40 tahun atau 38 tahun. 38 tahun tidak berubah. Sampai apa yang datang dari Tuhan mengubahnya. Bisa mengerti? Coba kita lihat dulu perempuan pendarahan itu, saudara. Di Markus pasal yang ke-5. Supaya kita bisa memahami betapa indahnya kalau kita menerima apa yang dari Tuhan. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-27. Kita lihat saja di ayat yang ke-25. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib.
Mirip gak dengan yang tadi? Berulang-ulang diberi orang sedekah, tapi itu tidak menolong keadaan. Sama dengan perempuan ini. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Baca dengan kuat. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Sampai hal-hal yang dari Tuhan itu datang padanya. Manusia gak bisa menolongnya. Emas perak tidak bisa menolongnya. Pengetahuan tidak bisa menolongnya. Pandang saya dan lihat saya sekarang. Satu statement saya mau sampaikan. Berapa banyak pengetahuan yang bertambah di masa kita. Pengetahuan, teknologi, medis. Tapi itu tidak menjawab keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita. Penyakit semakin banyak. Penderitaan semakin banyak. Harusnya semakin tertib dong. Semakin sehat. Tapi tidak demikian. Mengapa? Itu akan berputar-putar. Itu akan semakin menurun. Karena hanya Yesus pengharapan akan kemuliaan. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa memakan aku, ia akan hidup selama-lamanya. Dunia memerlukan itu. Bisa mengerti maksud saya? Siapa lagi yang kita lihat selain perempuan pendarahan ini? Mari lihat saya. Masih ingatkah kalian perempuan Samaria? Tiap-tiap hari dia pergi ke sumur itu. Dia minum, besok dia haus lagi. Dia minum, besok dia haus lagi. Sampai Yesus datang. Air yang akan kuberikan padamu tidak akan membuatmu haus lagi. Engkau tidak akan berputar-putar, berulang-ulang, begitu-begitu saja, alias lumpuh. Tapi engkau akan maju, engkau akan progres, engkau akan berkembang, engkau akan menjadi terang dan garam dunia ini. Olehmu semua bangsa menerima berkat. Haleluya. Karena engkau keturunan Abraham. Olehmu, oleh keturunanmu semua bangsa akan menerima berkat. Bisa mengerti maksud saya? Itu sebabnya kau gak boleh lumpuh. Kehidupan, hubungan, ekonomi, mental, pikiran, perasaan tidak boleh memblokmu. Engkau harus bergerak maju dan berkembang. Haleluya. Katakan kanan kiri, bergerak maju dan berkembang. Olehmu semua bangsa akan menerima berkat. Kasih senyum sama saya, biar saya tambahi waktunya. Kalau tetap pun cemberut, saya akan tutup dalam doa. Iya, begitu manis sekali senyumanmu. Kita kembali. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Di situ dikatakan, saudara, indah sekali pernyataan Petrus ini. Yang kalau kita sadari, betapa banyaknya orang-orang membutuhkan yang dimiliki Petrus dan yang kau miliki. Mari kita kembali ke ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang dia punyai? Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Itu yang diberikannya. Lalu di ayat yang ke-8, mari kita lompat. Ia melonjak berdiri. Kapan itu dia mulai melonjak berdiri? Oh my God. Saudara bisa bayangkan pertama sekali dalam hidupnya. Dia bangkit berdiri. Dia mulai merasakan urat-urat sendi-sendinya mulai menguat. Dan dia bangkit berdiri. Yang sebelumnya belum pernah. Karena sejak lahir dia lumpuh. Lihat dulu orang ini, bergairah sekali. Ayat ke-8, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Dengar, saya mau menyampaikan perkataan profetik. Perhatikan saya. Banyak orang lumpuh di luar sana seperti ini. Menyebabkan mereka tidak bisa masuk
ke rumah Allah. Sampai kau datang. Emas dan perak tidak membuat mereka datang ke rumah Allah. Karena dia hanya ada di gerbang bait Allah. Keselamatan kota dan bangsa bergantung pada apa yang kau bawa. Saya mau menyampaikan itu. Banyak orang di luar sana masih ada di pintu rumah Allah. Dan berharap kalau itu bisa menolongnya. Tidak bisa. Sampai engkau memberikan yang membuat dia bisa berjalan dan masuk ke rumah Allah. Oleh karena lumpuh dalam kehidupan, dalam keuangan, dalam keluarga, dalam hubungan, dalam mental. Mereka tidak masuk ke rumah Allah. Bisa paham? Itu sebabnya kau harus pergi. Kau harus pergi. Bisa amin 2 kali? Nah, saya mulai mau masuk lebih dalam. Perhatikan ayat yang ke-6 lagi. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Ini yang harus mau kita garis bawahi. Apa yang kupunyai, kata Petrus. Yang digaris bawahi apa, Papa? Yang kau punyai, yang dipunyai Petrus, dan yang aku punyai itu tidak bisa datang karena kekuatanmu dan usahamu. Itu yang harus kau garis bawahi. Hal-hal yang dibutuhkan banyak orang itu tidak datang dan engkau miliki karena usahamu. Itu yang saya ingin bagikan padamu kebenarannya. Mari kita lihat dulu. Yohanes 15 ayat 16. Gak bisa datang karena kekuatanmu. Gak bisa datang karena usahamu. Kebanyakan kan kita tanpa kita sadari, kita merasa yang kita punyai itu kekuatan kita. Hal-hal yang dari Tuhan bisa kita terima karena kekuatan kita, karena usaha kita. Salah. Mari kita lihat prinsip yang dibagikan Tuhan. Paham? Nah, ini prinsip yang dibagikan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Mari kita lihat ini, kokoh sekali kalau kalian paham. 16. Bukan kamu yang memilih aku. Jelas ya? Bukan kita yang memilih Tuhan. Kalau aku memilih Tuhan, saya yakin pasti salah. Karena tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak seorang pun. Makanya kita diselamatkan karena kasih karunia. Bukan karena perbuatanmu. Itu sebabnya tidak seorang pun boleh bermegah. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Termasuk kenapa engkau duduk di sini. Karena Dia yang memilihmu. Bukan karena kita lebih hebat dari yang lain. Makanya waktu kita menyadari itu, kita tidak bisa bermegah kan? Karena Dia yang memilihmu. Nah, lihat lagi di situ. Tetapi akulah yang memilih kamu. Oke, lanjut. Dan aku telah menetapkan kamu. Dia yang menetapkan. Dia yang memberi maksud kenapa kau dipilihnya. Dan kau harus hidup di situ. Karena untuk itulah kau dipilihnya. Jadi sejak Dia memilihmu, kita miliknya. Bukan milik kita lagi. Dan Dia bebas menetapkanmu. Dan apa yang Dia tetapkan untukmu, kita lanjutkan. Di situ disebutkan supaya kamu pergi. Nah, lihat di situ. Pergi untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang seperti yang lumpuh tadi. Untuk menyelamatkan orang-orang seperti wanita pendarahan tadi. Karena dunia tidak bisa membawa mereka pada kesembuhan dan terobosan. Makanya Yesus berkata, pergilah. Karena hanya Engkau yang kutetapkan untuk menjadi jawaban bagi orang-orang di luar sana. Krusialkah ini? Iya, krusial. Kalau kau tidak pergi, mereka akan tetap lumpuh. Lanjut.
Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, ini yang harus saya sorot. Apa itu? Kalau kita lihat di situ, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, seolah-olah kita yang menghasilkan buah. Makanya nggak kita sadari, kita bisa berusaha dengan kekuatan kita untuk pergi melayani, untuk pergi memberitakan Injil, untuk pergi bekerja, supaya kita bisa berbuah banyak. Gak kita sadari, saudara, kita terjebak dengan pemahaman yang salah. Artinya tidak seperti itu. Lanjut coba, biar saya jelaskan. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kalau kita lanjutkan dengan pemahaman yang tadi, seolah-olah begini, saudara. Perhatikan saya. Kalau kita pergi dan menghasilkan buah yang banyak, baru permintaan kita kepada Bapa dijawab. Salah. Itu bersyarat. Maka kita bisa terjebak dengan doktrin tidak berani berdoa. Karena pemahaman kita kurang produktif. Itu berbahaya, saudara. Itu tidak doktrin yang benar. Karena kita akan mulai berpikir, oh yang menghasilkan buah banyak, yang menghasilkan pelayanan yang besar, orang yang ada di atas-atas sana, kami ini siapalah, kami orang awam, kami jatuh dan bangun. Itu membuat kita jadi sungkan dan tidak bebas meminta kepada Bapa. Bukan begitu ayat ini, saudara. Mau menerimanya? Amen. Mari kita lihat ayat ke-16. Perhatikan, biar saya baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan di situ disebut memberikan buah. Bukan menghasilkan buah, tapi memberikan buah. Jadi kalau kita pergi, buah yang ada padamu itu yang kau berikan. Sama seperti Petrus berkata, apa yang kupunyai, kuberikan. Come on, bisa paham? Nah, lanjut dulu, biar saya jelaskan. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku, diberikannya kepadamu. Apa yang kita minta? Buah tadi. Itulah yang kita berikan saat engkau pergi. Bukan menghasilkan buah, meminta kepada Bapa buah yang banyak. Supaya saat engkau pergi, engkau bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Karena buah itu tidak kau hasilkan. Itu diberi saat engkau meminta. Engkau harus minta untuk banyak kebutuhan di luar sana. Banyak orang lumpuh, Tuhan. Beri aku ini, beri aku itu, beri aku ini, beri aku itu. Supaya banyak kebutuhan di luar sana, aku menjadi jawaban. Hidupku, melalui hidupku, engkau bekerja untuk mereka. Mungkin kalian bertanya, aku belum percaya Papa. Kalau itu adalah harus ku minta. Mundur. Gak apa-apa, saudara. Belum percaya, saya tetap mengasihimu. Biar saya bagikan. Ayat yang ke-7. Sudah? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Stop. Ini sebenarnya konteks ayat yang sebelumnya. Yang berkata, kalau kau tinggal di dalam aku, kau berbuah banyak. Lihat coba, ayat yang ke-4. Bisa mengikuti saya? Ya, harus begitu dong. Ini indah. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Itu sebabnya kau tidak bisa berbuah oleh kekuatanmu. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Betul nggak? Ranting menancap di pokok, rantingnya berbuah. Bisa paham? Ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ayo lanjut lagi. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, sekarang ayat ke-7 tadi sudah kita baca. Mari kita baca bersama-sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kenapa disuruh meminta? Kalau sudah otomatis ranting dan pokok menempel, pasti berbuah. Tapi kita disuruh meminta. Coba renungkan baik-baik. Jadi supaya ranting itu berbuah, tidak cukup hanya menempel, tapi engkau harus meminta. Jadi supaya engkau berbuah, engkau harus minta. Alias berdoa. Berhenti berdoa, mulai berdosa. Ingat itu. Berapa banyak sekarang orang percaya mulai meninggalkan doa-doanya, maka dia akan memulai dosa-dosanya. Hatinya mulai dingin. Tidak lagi percaya Bapa murah hati. Makanya sejak itu cek pelayananmu mulai merosot, mulai menurun. Karena kita tidak menyadari yang disampaikan Yesus. Memang engkau tinggal di dalam aku, aku di dalammu. Sama seperti ranting menempel di pokok, maka ranting itu akan berbuah. Tapi itu tidak otomatis. Engkau harus berdoa. Sama seperti Tuhan sudah memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Tapi kau harus memintanya kan. Engkau harus berdoa, saudara. Gak otomatis kita hanya diam. Kita harus berdoa. Bisa mengerti? Jadi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Yang kau punyai itu minta. Supaya engkau bisa memberi. Katakan kanan kiri, ayo bersemangat berdoa. Ayo bersemangat meminta. Minta buah yang banyak. Sebab banyak kebutuhan di luar. Minta lebih besar lagi. Lebih banyak lagi. Untuk kehidupan di luar sana. Bisa paham maksud saya? Saya lanjutkan lagi, perhatikan ya. Ayat yang ke-8 sekarang. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Berarti kalau kita berbuah banyak, banyak yang kau punya, itu maksudnya. Bisa mengerti? Apa yang ku punya, ku berikan. Jadi kalau banyak yang kau punya, kau berikan, Bapa dipermuliakan. Bisa mengerti maksud saya? Berarti Bapa dimuliakan bergantung kepada doa-doamu. Doamu akan membuat engkau pergi produktif. Karena banyak yang bisa kau berikan. Bisa paham maksud saya? Nah, lanjut lagi. Ayat yang ke-9. Ada banyak rahasia, ikutin tahap-tahapannya. Ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Lanjut lagi supaya jangan bingung. Ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Apa buktinya kita tinggal di dalam kasih Tuhan? Kalau kau menuruti perintahnya. Nah, perintah itu adalah ini. Ayat ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mengapa Tuhan menyinggung kata tinggallah dalam kasih? Hendaklah kamu saling mengasihi. Karena kasih itulah motivasimu meminta. Karena saya boleh bertanya padamu sekarang, apa motivasimu meminta?
Apa alasanmu meminta untuk orang lain? Kita akan mulai meminta untuk diri kita. Kalau kasih itu makin dingin. Dan kalau engkau meminta untuk dirimu, Yakobus pasal 4 berkata, kau tidak menerima apa-apa. Yakobus pasal 4 berkata seperti itu. Kalau itu engkau pakai untuk hawa nafsumu, berarti untuk egomu, itu tidak akan berhasil. Makanya motivasi Yesus datang ke dunia adalah kasihnya pada kita. Ini yang membuat orang percaya itu berbeda, saudara, dari orang di luar sana. Itu yang membuatmu berbeda. Karena engkau memiliki kasih agape, motivasi seperti motivasi Tuhan. Bisa mengerti maksud saya? Lanjut lagi dulu karena indah sekali. Ayat yang ke-13. Lihat ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Familiarkah kata sahabat-sahabat? Familiarkah kata sahabat-sahabat? Saya suka dengan responmu karena kau mengikuti MP3 saya. Sahabat yang mana ya? Nah, makanya dengar MP3 saya. Oh iya ya, Papa ini sedang membawa kami kepada sahabat di Lukas pasal 11 itu. Mengapa dia tengah malam meminta, mencari, mengetok untuk sahabatnya yang lain? Karena Yesus adalah sahabat mereka. Muridnya sahabat Yesus. Dan mereka harus berdoa kepada Yesus untuk sahabatnya di luar sana. Nah, mulai familiar kan? Jadi apa yang membuat sahabatnya ini berhasil meminta roti di Lukas 11? Kasihnya. Kok nggak akan bisa, saudara, tanpa kasih. Lanjut. Ayat yang ke-14. Sudah siapkah? Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa rupanya perintah Tuhan? Hendaklah kamu saling mengasihi. Ayat 14. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Yesus, perhatikan saya, Yesus menyebut mereka sahabat. Berarti mereka menyebut Yesus sahabat. Mari kita lihat Lukas 11. Ini dasar dari kita berdoa, saudara. Dan janjinya besar. Apa saja yang kau minta, aku akan melakukannya. Bukankah ini janji yang besar? Ayo dong tersenyum. Bukankah ini janji yang besar? Haleluya. Itu sebabnya kalau engkau mendengar suara seperti ini, pergilah, apapun yang kau lakukan, Tuhan menyertainya. Engkau percaya. Karena kau tahu firman ini. Apa saja yang kau minta, aku akan melakukan. Dan bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Haleluya. Lakukan hal-hal yang besar karena kasihmu pada bangsamu, kotamu, keluargamu. Bisa amin 2 kali? Nah, lihat ayat yang pertama, Lukas 11 ayat 1. Masih bisa tersenyum? Alright, ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa, kan? Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Sekalipun Yesus dipenuhi roh tanpa batas, dia pun berdoa. Bisa mengerti? Nah, lihat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Dengarin saya, kenapa murid-muridnya passion atau memiliki kerinduan untuk diajar berdoa?
Karena satu-satunya tujuan berdoa, jawaban. Kenapa kau berdoa? Untuk menerima jawaban. Kenapa kau meminta? Untuk menerima jawaban. Kalau kau tidak percaya Tuhan memberi, engkau akan berhenti berdoa. Jadi ini sangat menggairahkan murid-muridnya. Karena kalau mereka tahu berdoa seperti Yesus berdoa, maka mereka akan mengerti, apa saja yang ku minta pasti diberikan Bapa. Sama seperti Yesus. Lihat. Lalu Yesus menjawab, ayat yang kedua. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah. Kita baca semua ya. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini dijelaskan Yesus maksudnya di ayat yang kelima. Untuk kita lebih nangkap. Bisa paham? Ayat yang kelima, perhatikan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Berarti itu kan sahabatmu. Ingat tadi apa kata Yesus tentang sahabat? Ayat 6, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan sehingga ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Siapa yang di pintu di dalam rumah itu? Yang sahabatnya di luar meminta roti kepadanya. Ini sebenarnya ilustrasi bahwa yang di rumah itu adalah Bapa, saudara. Atau Yesus. Bisa mengerti? Karena di akhir daripada cerita ini dikatakan Bapa mana? Yang di dunia ini. Bisa paham? Yang memberikan kepada anaknya ular kalau anaknya minta roti. Jika Bapa di dunia ini bisa sebaik itu, apalagi Bapamu yang di sorga. Berarti, saudara, seorang ini sedang meminta kepada yang ada di rumah itu. Adalah sahabatnya yang sesungguhnya itu adalah Bapa sorgawi. Atau Yesus. Bisa mengerti? Karena yang di rumah itu sahabatnya. Yang meminta itu sahabatnya. Dan yang diminta sahabatnya ini untuk sahabatnya yang di luar. Bisa paham maksud saya? Ingat kalian di KHB di sini ada ilustrasi yang dibuat Mam seperti ini. Karena ini indah, dengarin saya. Sahabat itu datang kepada Yesus yang adalah sahabatnya. Masih ingat di KHB kemarin? Sedangkan Yesus yang sahabat orang ini tidak kenal dengan sahabatnya yang di sana. Tapi sahabat di sini bersyafaat kepada Yesus. Bisa mengerti? Untuk sahabatnya yang di sana. Bisa mengerti? Nah, sekarang begini, masalahnya begini. Siapa sahabatmu yang di sana? Apakah sahabat semua yang kau kenal? Tidak, saudara. Mengapa? Karena Paulus berkata, aku berhutang kepada orang Yunani dan bukan Yunani. Kalau dia berhutang kepada mereka, berarti sahabatnya. Bisa mengerti maksud saya? Jadi tidak semua sahabat ini yang kau kenal, saudara. Tidak semua. Orang-orang yang kau kenal. Beri aku contoh lagi, Papa. Sederhana. Orang Samaria yang murah hati. Apakah yang dia tolong itu sahabatnya? Tidak. Tapi dia disebut murah hati. Karena dia memberi. Saudara, kasih ini yang harus kita miliki. Supaya kita punya motivasi yang besar. Untuk menjadi jawaban. Bisa mengerti maksud saya? Lanjut lagi. Ayat yang berikut. 9. Sudah bisa mendapati jalan ceritanya? Oke, baik. Ayat yang ke-9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu,
Ayo kita baca supaya bisa mengalir bersama saya. Oke? Yuk kita baca bersama-sama 2 ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Untuk siapa dia minta? Good. Untuk siapa dia mencari? Untuk siapa dia mengetok? Kenapa dia mengetok? Iya, saya tahu. Kenapa dia mengetok? Karena sahabatnya di dalam rumah itu. Bisa paham maksud saya? Apa maksudnya? Engkau tidak putus asa. Kasih tidak pernah gagal. Engkau akan tidak malu. Karena kasihmu melebihi apapun. Mundur. Kita akan berhenti kalau kita minta nggak dikasih. Bagaimana mencari? Kita perlu motivasi yang besar, saudara. Ayat yang ke-7. Masakan ia yang di dalam rumah itu, ayat yang ke-9 saya kira. Ini ke-8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Bagaimana dengan kita? Mari kita cek motivasi kita. Kalau kita meminta kepada Bapa. Kalau motivasi kita tidak seperti Yesus kepada Bapanya. Untuk kita loh saudara. Kau gak akan bisa seperti ini. Karena kasih itu tidak pernah gagal. Motivasinya kuat. Motivasinya kuat. Makanya kasih itu saudara bukan usahamu. Roma 5 ayat 5. Ini sudah pernah saya bagikan. Roma 5 ayat 5. Ini gak pernah usahamu. Itu sebabnya kau harus jagai kalau diberikan. Haleluya. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah, kasih Yesus yang membuat dia turun dari sorga. Bisa paham? Yang membuat dia naik ke kayu salib. Lanjut. Telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu yang membuatmu spesial. Karena kasih yang dimiliki Yesus kepada murid-muridnya, kasih yang sama itu ada padamu. Itu sebabnya ini bukan usahamu saudara. Kasih itu sudah diberikan. Itu sebabnya engkau bisa seperti yang dikatakan Yesus di Lukas 11. Sekarang saya mau simpulkan. Kalau kita mau seperti Petrus di Kisah pasal 3 tadi. Apa yang kupunyai, kuberikan padamu. Mungkin itu adalah teman-temanmu sekarang. Mungkin itu orang tuamu sekarang. Mungkin itu orang-orang di domainmu. Apa saja minta. Mungkin itu kotamu, apa saja. Engkau perlu memiliki banyak. Karena apa yang kau miliki itulah yang akan membebaskan mereka, yang akan menyembuhkan mereka, yang akan menyelamatkan mereka. Tapi kalau kasih itu dingin, kita tidak memiliki motivasi. Satu contoh, Matius pasal 9. Kita mulai menyimpulkannya. Ayat yang ke-35. Matius 9 ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Ada amin? Ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Ini motivasi Tuhan. Dengarin saya. Kasih yang bisa kau rasakan. Ulangi. Ya, ulangi lagi. Lebih keras lagi. Namanya belas kasihan. Kau bisa cek apakah kasih itu masih membara dalam hatimu? Apakah belas kasihan itu
masih ada dalam hatimu saat kau melihat orang-orang di luar sana. Itu mencek kasih, saudara. Makanya Mam bilang tadi sebenarnya itu ada miripnya, empati. Mari cek kasihmu itu masih ada apinya atau tidak saat engkau pergi keluar. Semakin besar kasih itu melanda hatimu, semakin seperti Yesus. Dia menangis saat melihat Yerusalem. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, oh Yerusalem. Karena dia tahu setelah Yesus mati dan bangkit, Yerusalem akan runtuh. Dia menangis. Seandainya engkau tahu bahwa Tuhan melawatmu. Saudara bisa bayangkan kalau kau melihat orang-orang di luar sana, kotamu, keluargamu, apakah tawar, biasa, dan hambar? Minta, Tuhan, kobarkan hatiku. Kalau hatimu berkobar, engkau akan mulai termotivasi untuk meminta, untuk mencari, untuk mengetok. Kalau Papa bisa bangkitkan kita di PTK ini menjadi orang-orang yang sangat menyala-nyala untuk bersyafaat bagi Indonesia yang baru, hal itu akan terjadi. Engkau akan diperlengkapi banyak, diberi buah banyak. Apa yang diminta sahabatnya ini kepada sahabatnya yang ada di rumah? Roti. Dan roti itu adalah Yesus. Akulah roti hidup. Barang siapa yang memakan aku, ia tidak akan mati. Bisa paham maksud saya? Inilah yang kau minta, yang membuat orang lumpuh itu berjalan, yang membuat wanita pendarahan itu berhenti sakitnya, dan yang membuat perempuan Samaria itu berhenti untuk haus. Sebab engkau membawa yang mereka perlukan. Kasih yang bisa dirasakan adalah belas kasihan. Cek kasihmu. Lanjut. Indah sekali. Ayat yang ke-36. 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Apa masalah Tuhan Yesus di sini? Bukan kuasa, bukan tuaian, pekerjanya sedikit. Apa masalah kota kita? Pekerjanya sedikit. Bisa paham? Ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Katakan pekerja-pekerja. Nah dengarin, kalau engkau adalah pekerja, maka engkau pergi. Nah bukankah begitu? Nah kalau kau pergi, engkau harus memberi. Dan apa yang kau punya itu diberikan Tuhan. Itu sebabnya di Lukas pasal 10 lanjutannya, ayat yang pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya, ini pekerja, dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Karena untuk ini engkau harus diberi. Jadi kita tidak pergi untuk menghasilkan buah, kita pergi untuk memberi buah. Dan itu harus engkau minta, engkau doakan, supaya sorga membackupmu dengan kuasa, dengan pengurapan, dengan sumber-sumber, dan banyak hal yang lain. Bisa amin 2 kali. Haleluya. Saya senang dengan responmu. Kasih yang membara, bersama-sama sebut, kasih yang membara. Lebih kuat lagi. Lebih kencang lagi. Ingat cara mencek kasih. Iya. Nah sekarang kan begini, pelototin dulu saya, biar saya kasih rahasia lagi. Ah begitu. Enggak, itu masih ngantuk. Bagaimana supaya kasihmu membara? Supaya belas kasihanmu tetap terpelihara. Tahu rahasianya? Mau tahu rahasianya? Itu bergantung imanmu. Imanmu. Kalau imanmu sudah terkontaminasi, menerima doktrin yang salah, kasihmu bermasalah.
Imanmu yang mula-mula akan membuat kasihmu membara. Bisa paham? Kalau imanmu itu bermasalah, kasihmu bermasalah. Makanya musuh jiwa kita akan menyerang imanmu. Menyerang keyakinanmu. Menyerang pengenalanmu kepada Allahmu. Karena kalau itu berhasil dia serang, kasihmu bermasalah. Dan itulah masalah orang percaya sekarang. Dengan bermacam-macam doktrin di luar sana. Perdebatan, konflik. Dan banyak hal-hal yang lain membuat kita menjadi bingung. Dan apa akhir dari kebingungan itu? Kasih kita meredup. Makanya banyak terjadi pertengkaran di rumah Tuhan. Apalagi di luar. Di rumah Tuhan saja sudah terjadi permusuhan. Kebencian. Bisa paham? Fitnah memfitnah. Gosip menggosip. Apalagi di luar sana. Apa mulanya itu? Kasihmu mulai bermasalah. Dari mana mulanya itu lagi? Imanmu sudah diserang. Itu sebabnya engkau harus benar-benar paham. Musuh menyerang imanmu. Katakan iman dan kasih ada di hati. Bukan di pikiran. Di hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ganti kehidupan dengan iman dan kasih. Yuk kita ulangi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar iman dan kasih. Siapa yang bertanggung jawab menjaga hatimu? Dirimu. Itu sebabnya kau harus betul-betul akurat menjaga dirimu sekarang. Khususnya di masa-masa yang sukar. Ingat tadi yang apa dibilang Mam? Diam, tutup mulut. Diam, tutup mulut. Karena imanmu itu terlalu berharga. Kasihmu itu terlalu mulia. Jangan biarkan musuh menyerangnya. Jaga hatimu. Jaga hatimu. Sehingga engkau selalu memiliki api kasih yang membara. Engkau lagi meminta, engkau lagi mencari, engkau lagi berdoa, berketok, mengetok pintu. Haleluya. Ayolah pohon tarbantin. Miliki kasih yang membara. Karena itu motivasimu untuk meminta. Katakan tidak meminta, tidak memiliki roti. Tidak meminta, tidak memiliki buah. Lalu katakan kanan kiri. Lalu apa yang kita berikan ya? Karena itu mintalah. Katakan lagi mintalah. Dan yang terakhir satu ayat lagi setelah itu kita selesai. Mari kita ke kitab Galatia. Ke kitab Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Ayat Galatia pasal yang ke-5. Iya, Galatia pasal yang ke-5. Saya akhiri dengan ayat ini. Sudah sampai semua? Nah, lihat di situ. Dua ya. Sebab sudah sampai? Oke, baik. Galatia 5 ayat yang ke-6. Galatia 5:6. Sudah? Oke, 2 ya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Imanmu meminta, imanmu mencari, imanmu mengetok, itu dimotivasi oleh kasihmu. Kalau kasihmu tidak menjadi motivasi di dalam dirimu, apa yang kau minta? Apa yang kau cari? Apa yang kau ketok? Imanmu bekerja karena kasihmu yang memotivasinya. Makanya kalau ini udah bermasalah semua. Apa yang membuat orang-orang percaya tidak lagi berlutut, menyembah, berdoa, bersyafaat? Karena musuh sudah menyerang imanmu dan menyerang kasihmu. Saya rindu kasih kita harus tetap membara. Kalau kasih Bapa ada di hatimu, kasih akan dunia ini akan menyingkir. Tapi kalau kasih akan dunia ini ada di hatimu, kasih akan Bapa akan menyingkir. Dua kasih ini sedang berlomba-lomba memperebutkanmu. Kita harus berhati-hati.
Sebab yang ada di dalam dunia ini hanya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan. Tapi semua itu tidak datang dari Bapa. Itu datang dari dunia. Makanya saudara, dunia sudah berhasil menyerbu gereja dengan keinginan-keinginan ini. Makanya kita makin dingin. Makin dingin. Kok gak boleh makin dingin? Bisa paham? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami paham motivasimu adalah kasih. Untuk meminta, untuk berdoa, untuk bersyafaat. Kasih adalah motivasi. Kasih yang bisa kami rasakan adalah belas kasihan. Mari umat Tuhan angkat tanganmu. Ya begitu. Ini penting bagi kita untuk pergi menjadi duta Kristus. Ini penting bagi kita untuk menjadi utusan Kristus. Apa itu? Kasihmu, belas kasihanmu harus tetap membara. Ini yang membuat mereka, para pendahulu kita, bisa membayar harga dan berkorban sedemikian rupa sehingga banyak orang diselamatkan. Yaitu kasih agape yang membara di hatinya. Aku berdoa kepadamu, hai umat Tuhan, engkau harus menjaga hatimu, engkau harus menjaga imanmu, engkau harus menjaga kasihmu. Musuh jiwa kita akan menyerangnya. Itu yang membuatmu menjadi dingin. Tapi itu tidak boleh terjadi. Itu tidak boleh terjadi. Engkau harus menjagainya. Dunia, orang-orang di luar sana membutuhkan apa yang engkau punya. Angkat tanganmu dan berdoalah dalam roh. Mohon kasih karunia supaya kita tetap menjaga iman kita, kasih kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masa-masa yang sukar, supaya kita bisa tetap melihat seperti Yesus melihat, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayo umat Tuhan, ini indah sekali, supaya ini menyala lagi di hatimu, di hatiku. Bangkit bagi Indonesia, bangkit bagi kota Medan, keluargamu. Ayo berdoa dalam roh. Buat kasihku membara ya Tuhan. Buat hatiku tetap murni ya Tuhan. Buat imanku tetap iman yang mula-mula Tuhan. Ayo berdoa. Engkau akan mengalami restorasi yang memulihkan, yang membawamu kepada kasih yang mula-mula, iman yang mula-mula, kemurnian dan gairah yang membara. Berdoa dalam roh. Membaralah, membara demi nama Yesus. Dia ada di sini untuk mengurapimu. Oh, rabakada bakada mare baru rabakada bahane, rabakada bahai. Ya, begitu. Oh, itu baik sekali. Ayo berdoa lagi. Berdoa dalam roh lagi. Oh ya, 1-2 menit lagi, come on. Berdoa dalam roh. Berdoa, berdoa. Buat kasihku membara, buat imanku mula-mula. Ya Allahku, ya Allahku, demi nama Yesus. Mereka perlukan apa yang kupunya. Mereka perlukan apa yang kupunya. Mereka perlukan apa yang kupunya. Oh,
Haleluya. Demi nama Yesus. Jesus name. Ya, engkau yang dari depan, engkau yang di belakang, jangan buang momen ini, jangan sia-siakan. Mari datang, restorasi hatiku, restorasi motivasiku, restorasi hatiku, kasihku, imanku. Ya Allahku, supaya aku melihat seperti engkau melihat. Aku perlu berdoa, berdoa, berdoa lebih banyak. Aku perlu berdoa, berdoa, berdoa lebih banyak lagi. Engkau termotivasi, termotivasi untuk berdoa, untuk meminta, untuk mencari, untuk mengetok. Jangan pernah berhenti berdoa. 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 Oh, rabakabakadabarabarabatanabahande. Jangan pernah berhenti berdoa. Haleluya. 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 Aku mau berkata padamu, sebelum saya akhiri, ada dorongan di batinku untuk menyampaikan ini padamu. Tapi kau harus mendengarnya di batinmu, umat Tuhan. Apa itu? Ini. Jangan pernah berhenti berdoa. Apa yang mereka perlukan bergantung apa yang kau minta. Bapa di sorga murah hati untuk memberikannya. Jangan pernah berhenti berdoa. Aku menanam itu padamu, supaya bangkitlah orang-orang yang bersyafaat, yang membawa sorga turun ke muka bumi, yang membawa berkat-berkat Bapa ke muka bumi, ke setiap keluarga dan kota dan bangsa. Sebab mereka memerlukannya untuk membuat yang lumpuh berjalan, untuk membuat yang mati dibangkitkan, untuk membuat orang yang haus dipuaskan, untuk membuat orang yang terbelenggu dibebaskan. Sebab hanya Engkau yang bisa melakukan itu. Dunia dan hartanya tidak akan pernah bisa. Tapi Engkau, hanya Engkau. Oleh sebab itu, hai umatnya, pergilah, pergilah, pergilah kepada mereka demi nama Yesus. Berdoa lagi dalam roh. Biar Dia bangkitkan
Engkau tidak akan terhentikan, tidak akan bisa dihentikan, sebab kasih itu tidak bisa dihentikan. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Diberkatilah engkau, umat Tuhan, pergilah. Umat Tuhan, pergilah. Sebab mereka memerlukan apa yang kau bawa. Demi nama Yesus. Ini saat-saat yang sangat genting untuk kita tidak melupakan bahwa waktu Tuhan adalah sekarang. Jangan katakan 4 bulan lagi. Aku berkata sekarang waktu untuk menuai. Banyak orang lumpuh yang perlu berjalan di luar sana. Banyak orang yang terikat yang memerlukan kelepasan di luar sana. Banyak orang yang bergumul, yang hidupnya bolak-balik begitu saja di luar sana. Pergilah sekali lagi dalam kasih Tuhan. Aku berkata, pergilah umat Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Lagi amin.